Siapa di antara teman-teman yang pernah melihat tagihan listrik di rumah? Kira-kira mengapa sih tagihan listrik di rumah itu tiap bulannya berbeda-beda? Hal ini terjadi karena tagihan itu tergantung kepada besarnya energi listrik yang dikeluarkan setiap bulannya. Nah, energi listrik merupakan bagian dari rangkaian arus searah. Teman-teman penasaran nggak sih apa itu rangkaian listrik arus searah? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Marsha Kalista Dewa dari kelas 11 IPA 2. Kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal dan latihan soal tentang rangkaian arus searah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah doa selesai, kita lanjut ke materi ya. Apa itu listrik arus searah? Direct current atau DC atau yang disebut juga dengan arus searah adalah elektron listrik yang bergerak dari titik dengan energi potensial tinggi ke titik lainnya yang energi potensialnya lebih rendah. Awalnya, arus searah dianggap sebagai arus listrik positif karena mengalir dari sumber positif ke sumber negatifnya. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata arus searah adalah arus listrik negatif atau elektron. Maka disebut listrik arus searah karena arus listriknya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif secara terus-menerus. Karena arah aliran ini, listrik yang mengalir searah memiliki nilai dan arah yang tetap. Contoh penggunaan listrik arus searah atau DC adalah penyaluran tenaga listrik yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison pada akhir abad ke-19. Beberapa contoh lain penggunaan arus listrik searah yang kita temui sehari-hari adalah baterai, remote TV, kincir angin, dan lain-lain. Secara matematis, sedikit banyaknya arus yang mengalir akan menghasilkan besaran yang disebut kuat arus listrik. Kuat arus listrik dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Untuk memahami lebih lanjut tentang arus searah, ada baiknya kita juga mengenal gejala-gejala kelistrikan yang berkaitan. Gejala-gejala kelistrikan ini dirumuskan oleh para ahli dan dipatenkan menjadi hukum. Di antaranya, hukum OHM dan hukum Kirchhoff. Ilmuwan asal Jerman, Georg Siemens Ohm, berhasil merumuskan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan juga hambatan suatu rangkaian. Hukum Ohm menyatakan bahwa sebuah rangkaian listrik memiliki nilai kuat arus yang berbanding lurus dengan tegangan di ujung rangkaiannya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis, hukum Ohm dirumuskan sebagai berikut. Hukum Kirchhoff juga dirumuskan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Gustav Kirchhoff. Hukum ini mendasari arus listrik searah dengan menyatakan bahwa arus yang mengalir pada sebuah rangkaian akan memiliki nilai yang sama dengan arus yang masuk dan juga arus yang keluar. Secara umum, hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 membahas tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian yang tertutup. Hukum ini berlandaskan pada hukum kekebalan muatan yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Penjelasannya dapat ditulis sebagai gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan adalah L1 sama dengan L2 plus L3. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi jumlah beda potensial pada loop tertentu sama dengan 0. Dengan kata lain, di dalam rangkaian tertutup tidak terjadi perubahan beda potensial. Maka persamaan hukum Kirchhoff 2 adalah sebagai berikut. Sebelumnya, pada hukum Ohm kita sudah mengenal istilah hambatan listrik. Ya, hambatan listrik dapat menghambat arus listrik. Semakin banyak hambatan listrik tersebut atau semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arusnya. Nah, dalam arus listrik searah, terdapat rangkaian hambatan yang terdiri atas rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan yaitu seri dan paralel. Pada rangkaian seri, hambatan listrik dirangkai secara berurutan atau tidak bercabang. Rangkaian seri hanya memiliki satu jalur. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan rangkaian seri yang menunjukkan hambatan listrik
dirangkaian secara berderet tanpa ada titik percabangan. Tegangan rangkaian paralel memiliki nilai yang berbeda pada setiap alirannya. Sementara, kuat arus listrik yang mengalir di setiap hambatannya memiliki nilai yang sama. Hambatan total pada rangkaian seri merupakan hasil penjumlahan pada hambatannya, yaitu R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel memiliki cabang. Rangkaian paralel hambatan dirangkai secara sejajar dan terdapat titik percabangan seperti gambar berikut. Rangkaian paralel memiliki nilai tegangan yang sama pada setiap aliran. Sementara, untuk mencari hambatan pada rangkaian paralel, kita bisa menggunakan persamaan 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Rangkaian gabungan seri dan paralel adalah satuan rangkaian listrik yang umumnya digunakan untuk memisahkan arus agar memiliki nilai yang sama pada setiap bagian rangkaian listrik. Gambar rangkaian listrik gabungan misalnya seperti berikut. Agar lebih paham, ayo kita berlatih contoh soal dan pembahasannya. Soal pertama, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah A. Ampermeter, B. Termometer, C. Meteran, D. Stetoskop, D. Voltmeter. Pembahasannya, dari soal di atas, opsi A adalah ampermeter, gunanya sebagai alat untuk mengukur arus listrik. B adalah termometer, gunanya sebagai alat pengukur suhu. C. Meteran, gunanya sebagai pengukur seberapa banyak energi listrik yang dikeluarkan setiap harinya. D. Stetoskop, gunanya untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh. Salah satunya untuk mendengar suara jantung dan mendeteksi kelainannya. E. Voltmeter digunakan sebagai alat untuk mengukur tegangan listrik. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah A. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik adalah A. Ampermeter, B. Termometer, C. Meteran, D. Stetoskop, E. Voltmeter. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di soal nomor 1, bahwa voltmeter gunanya untuk mengukur tegangan listrik. Jadi, jawabannya adalah E. Soal ketiga, perhatikan nomor-nomor berikut. Yang pertama, pengatur kuat arus. Kedua, pengatur tegangan. 3. Pembagi potensial listrik. 4. Pengatur suhu. Berdasarkan nomor-nomor tersebut, manakah yang termasuk fungsi dari resistor? A. 1 saja, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2, 3 dan 4. Jawabannya, fungsi dari resistor antara lain adalah pengatur kuat arus, pengatur tegangan, dan pembagi potensial. Jadi, pilihan yang benar adalah D, atau 1, 2, dan 3. Soal keempat, nama benda elektronik yang bertugas sebagai hambatan adalah A. Konvektor, B. Isolator, C. Resistor, D. Akumulator, E. Kalkulator. Jawabannya, benda elektronik yang bertugas untuk hambatan adalah resistor. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal kelima, alat yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan untuk DC maupun AC adalah A. Osiloskop, B. Termometer, C. Voltmeter, D. Multimeter, E. Ampermeter. Pembahasannya, multimeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan arus maupun hambatan untuk DC maupun AC. Sedangkan voltmeter hanya bisa digunakan untuk mengukur besar tegangan saja. Ampermeter hanya bisa digunakan untuk mengukur besar kuat arus saja. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan osiloskop digunakan untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal ke-6, faktor-faktor yang menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam adalah 1. Panjang kawat, 2. Suhu kawat, 3. Luas penampang kawat, 4. Bahan kawat. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, 3, dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4,
E. 4 saja. Pembahasan hambatan jenis kawat yang disimbolkan dengan Rho adalah tetapan yang telah ditentukan berdasarkan jenis logam yang digunakan untuk membuat kawat pada suhu tertentu, 20 derajat Celcius. Hambatan jenis kawat berhubungan dengan hambatan kawat sebagai penghantar. Sesuai dengan persamaan berikut, R sama dengan Rho dikali I per A. Keterangan, R sama dengan hambatan listrik dengan satuan Joule, Rho sama dengan hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter, I sama dengan panjang kawat dengan satuan meter, A sama dengan luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat. Sehingga dapat diketahui bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi hambatan kawat sebagai penghantar adalah jenis kawat, panjang kawat, serta luas penampang kawat. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal nomor 7. Jika penghambat R dan kapasitor C dipasangkan paralel kemudian ujung-ujungnya disambungkan dengan kutub positif dan negatif sebuah baterai, maka dalam keadaan stasioner, 1. R menjadi panas, 2. C menjadi panas, 3. Arus R tetap, 4. Muatan di C berubah terhadap waktu. A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 2 dan 4, E. 4. Pembahasan, kapasitor C tidak dapat mengalirkan suatu listrik arus searah dan hanya mengalir pada R atau resistor, sehingga R akan mengalami panas dan harga R akan tetap. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 8, rangkaian listrik terbagi menjadi 2, yaitu A. Tertutup dan terbuka, B. Listrik ganda dan majemuk, C. Rangkaian paralel dan seri, D. Rangkaian listrik primer dan sekunder, E. Satu arah dan bercabang. Pembahasan, rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, soal nomor 9, perhatikan gambar rangkaian 5 buah lampu listrik identik di samping. Jika dipasangkan lampu ke-6 antara L1 dan L4, maka opsi A, lampu L1 dan L4 lebih terang dari semula. Opsi B, lampu L2, L3, dan L5 lebih terang dari semula. Opsi C, lampu L4 dan L5 lebih redup dari semula. Opsi D, lampu L1 dan L4 lebih redup dari semula. Opsi E, lampu L1 dan L5 sama terangnya. Pembahasan, arus total adalah L1 akan melalui lampu 4 dan lampu 1 kemudian terbagi 3 menjadi L2, L3, dan L5. Arus akan bersatu kembali sebesar LT. Jadi, hambatan yang mendapatkan arus paling besar adalah L4 dan L1. Lampu semakin terang jika daya semakin besar. Lampu semakin redup jika daya semakin kecil. Daya pada lampu dirumuskan pada Pi sama dengan L kuadrat R, artinya lampu yang memiliki arus paling besar juga memiliki daya yang paling besar juga. Maka, jika lampu L6 ditambahkan di antara L1 dan L4, nilai hambatan total akan semakin besar dan arus total akan semakin kecil. Karena arus total pada rangkaian seri sama dengan arus yang melalui komponen seri, maka arus total akan sama dengan arus yang mengalir melalui L1, L6, dan L4. Sehingga ketiga lampu tersebut akan menjadi lebih terang daripada lampu yang lainnya, meskipun lebih redup dari sebelum lampu ke-6 ditambahkan. Jadi, pilihan yang benar adalah opsi D. Selanjutnya, soal nomor 10, pernyataan yang benar proses pergosongan aki yang elektrolitnya asam sulfat adalah A. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3O4. B. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3. C. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbSO4. D. Kedua elektroda berubah Pb sebagai anoda, PbO2 sebagai katoda. E. Kedua elektroda berubah Pb sebagai katoda, PbO2 sebagai anoda.
Pembahasan. Proses pergosongan aki atau saat aki digunakan, di dalam proses ini terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan terjadi perubahan pada anode, katode, dan larutan elektrolitnya. Pada anode yang semula timbal dioksida, PbO2, menjadi timbal sulfat, PbSO4. Pada katode yang semula timbal murni, Pb, menjadi timbal sulfat, PbSO4. Pada larutan elektrolitnya, asam sulfat H2SO4 akan menjadi encer karena terbentuk air. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Selanjutnya, soal nomor 11, sebuah ampermeter mempunyai hambatan 1,29 ohm dan batas ukur maksimum 500 mA. Agar ampermeter dapat digunakan untuk mengukur arus 2A, pada ampermeter perlu dipasang resistor. Opsi A, 4,3 ohm secara seri dengan hambatan. Opsi B, 0,43 ohm secara seri dan hambatan. Opsi C, 0,043 ohm secara seri dengan hambatan. Opsi D, 0,43 ohm secara paralel dengan hambatan. Opsi E, 0,043 ohm secara paralel dengan hambatan. Diketahui dari soal, R1 sama dengan 1,29 ohm, I1 sama dengan 500 mA, sama dengan 0,5 A, I sama dengan 2A. Yang ditanyakan adalah R2. Cara penyelesaiannya, agar dapat mengukur arus yang lebih besar dari batas ukur maksimum ampermeter, maka perlu ditambahkan resistor yang disusun secara paralel. Pada rangkaian paralel, berlaku beda potensial pada resistor selalu sama, dan jumlah arus total sama dengan penambahan arus masing-masing resistor. Maka, I1 plus I2 sama dengan I 0,5 plus I2 sama dengan 2, I2 sama dengan 1,5. V1 sama dengan V2, I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. 0,5 dikali 1,29 sama dengan 1,5 dikali R2. Hasilnya 0,645 sama dengan 1,5 dikali R2. Dijumlahkan, R2 sama dengan 0,43 ohm. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 12, sebuah alat pencacah digunakan untuk mengetahui peluruhan elektron. Jumlah elektron yang mengalir sebesar 3,5 kali 10 pangkat 20. Jika alat tersebut dapat mengalirkan arus sebesar 5A, maka muatan yang terdapat dalam alat pencacah sebesar A. 11C, B. 22C, C. 28C, D. 32C, E. 56C. Diketahui jumlah elektron N sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 20 buah elektron. Kuat arus listrik sama dengan I sama dengan 5A. Yang ditanyakan jumlah muatan atau Q. Cara penyelesaiannya, Q sama dengan N dikali E. Q sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 20 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19 menghasilkan Q sama dengan 56 coulomb. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Selanjutnya, termometer hambatan platina mempunyai hambatan 40 pada suhu 20 derajat. Ketika termometer dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 126 ohm jika koefisien suatu hambatan jenis 3,92 dikali 10 pangkat min 3 derajat Celcius, titik lebur aluminiumnya adalah A. 568,5 derajat Celcius, B. 56,85 derajat Celcius, C. 5685 derajat Celcius, D. 58,65 derajat Celcius, E. 566,8 derajat Celcius. Penjelasan, termometer hambatan platina mempunyai hambatan 40 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika termometer dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 126 ohm. Koefisien suatu hambatan jenis adalah 3,92 dikali 10 pangkat min 3 derajat Celcius. Ditanya, titik lebur aluminium adalah, langsung masuk ke rumus, RT sama dengan R0 buka kurung 1 plus A kali delta T.
Delta T didapatkan dari titik lebur aluminium dikurang suhu hambatan platina. Langkah selanjutnya, masukkan angka yang sudah diketahui. 126 sama dengan 40, buka kurung 1 ditambah 3,92 dikali 10 pangkat min 3, buka kurung TA min 20, tutup kurung. 3,15 sama dengan 1 ditambah 3,92 dikali 10 pangkat min 3, buka kurung TA min 20, tutup kurung. 2,15 sama dengan 3,92 dikali 10 pangkat min 3, buka kurung TA min 20, tutup kurung. Pindah ruas, TA min 20 sama dengan 2,15 per 3,92 dikali 10 pangkat min 3. TA min 20 sama dengan 548,5 derajat Celcius. TA sama dengan 548,5 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. TA sama dengan 568,5 derajat Celcius. Jadi, pilihan yang benar adalah A. 14. Sebuah galvanometer dengan resistensi 15 ohm digunakan untuk mengukur tegangan suatu rangkaian. Tegangan maksimum yang dapat diukur galvanometer adalah 50 V. Jika galvanometer ingin digunakan untuk mengukur tegangan 85 V, perlu dipasang hambatan muka sebesar A. 6 ohm secara seri dengan hambatan, B. ohm secara seri dengan hambatan, C. 6 ohm secara paralel dengan hambatan, D. 10,5 ohm secara seri dengan hambatan, E. 10,5 ohm secara paralel dengan hambatan. Bahasannya, dalam soal ini diketahui bahwa hambatan galvanometer R sama dengan 50 ohm. Tegangan maksimum V sama dengan 50 V. Ketika galvanometer digunakan untuk mengukur tegangan baru sebesar 85 V, maka pengukuran galvanometer akan meningkat sebanyak N. Cara menghitungnya, N sama dengan tegangan baru per tegangan maksimum, sama dengan 85 V per 50 V, sama dengan 1,7 kali. Jadi, pada galvanometer perlu ditambahkan hambatan muka, yaitu Rm sama dengan buka kurung N-1 tutup kurung dikali Rd sama dengan buka kurung 1,7 min 1 dikali 15 sama dengan 0,7 dikali 15, ketemu hasilnya 10,5 ohm. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 15, kawat tungsten sepanjang 219,8 cm memiliki hambatan 800 ohm. Resistivasi tungsten 5,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Diameter kawat tungsten adalah A. 1,2 kali 10 pangkat min 2 mm, B. 1,4 kali 10 pangkat min 2 mm, C. 1,7 dikali 10 pangkat min 2 mm, D. 2,1 kali 10 pangkat min 2 mm, E. 2,5 dikali 10 pangkat min 2 mm. Dapat diketahui dari soal bahwa panjang kawat tungsten L sama dengan 219,8 m. Hambatan kawat tungsten R sama dengan 800 ohm. Hambatan jenis tungsten sama dengan Rho sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ditanya, diameter kawat tungsten tersebut adalah? Cara menjawabnya, luas penampang kawat didapat dari persamaan R sama dengan Rho dikali L per A. A sama dengan Rho dikali L per R. A sama dengan 5,16 dikali 10 pangkat min 8 dikali 219,8 dibagi 800. A sama dengan 1,5386 dikali 10 pangkat min 8 M kuadrat. Dari luas penampang tersebut dapat ditentukan jari-jarinya. Pi dikali R kuadrat sama dengan 1,5386 dikali 10 pangkat min 8. R kuadrat sama dengan 0,49 dikali 10 pangkat min 8. R sama dengan 0,7 dikali 10 pangkat min 4M. Sehingga diameter kawatnya D sama dengan 2 dikali R. D sama dengan 2 dikali 0,7 dikali 10 min 4. D sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 4M. D sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 1 mm. Jadi,
pilihan yang benar adalah B. 16. Jarak voltmeter AC menunjukkan angka 80 apabila batas ukuran 300 volt, tegangan pada saat pengukuran sebesar A. 100 volt, B. 150 volt, C. 200 volt, D. 250 volt, E. 300 volt. Diketahui R sama dengan 80 V, V sama dengan 300 volt, B ukur sama dengan 120. Ditanya, V adalah, penjelasan cara menjawabnya, V sama dengan 300 dibagi 120 dikali 80 V, menghasilkan 200 V. Jadi pilihan yang benar adalah C. Selanjutnya, diketahui pada suatu penghantar mengalir arus listrik sebesar 12 ampere dan juga terdapat hambatan sebesar 3 ohm. Berapa besar tegangan sumber? A. 24 volt, B. 36 volt, C. 72 volt, D. 108 volt, E. 206 volt. Diketahui I sama dengan 12 ampere, R sama dengan 3 ohm. Ditanya V. Cara menjawabnya, V sama dengan I dikali R. V sama dengan 12 ampere dikali 3 ohm. V sama dengan 36 volt. Jadi, pilihan yang benar adalah B. 18. Pada gambar rangkaian di samping, kuat arus yang melalui R dan tegangan ujung-ujung R masing-masing adalah A. 0,8A dan 2,2 V, B. 0,6A dan 2,76 V, C. 0,6A dan 2,3 V, D. 0,4A dan 1,84 V, E. 0,2A dan 0,92 V. Pembahasannya dapat diketahui dari soal bahwa E sama dengan 3, R sama dengan 4,6 ohm, R sama dengan 0,4 ohm. Ditanya V. Cara menjawabnya, untuk menghitung kuat arus ujung-ujung resistor, gunakan hukum Kirchhoff. V sama dengan 0. Cara menggunakannya adalah keliling rangkaian searah jarum jam, sehingga kita mulai dari hambatan R. I dikali R min 3V plus I dikali R sama dengan 0, 4,6 ohm min 3V plus I dikali 0,4 ohm sama dengan 0. I dikali 5 ohm sama dengan 3V. I sama dengan 3V per 5 ohm sama dengan 0,6A. Cara menghitung tegangan, V sama dengan I dikali R, jadi sama dengan 0,6A dikali 4,6 ohm. Dihasilkan 2,76 volt. Jadi, pilihan yang benar adalah B. 19. Dari gambar ini, kuat arus terkecil adalah A. 0,1A melewati R1, B. 0,1A melewati R4, C. 0,2A melewati R1, D. 0,2A melalui R4, E. 0,3A melalui R1 dan R4. Pembahasannya diketahui dari soal R1, R2, dan R3 sama dengan 20 ohm, R4 dan R5 sama dengan 15 ohm. Ditanya I. Cara menjawabnya, hitung hambatan total R1, R2, dan R3 atau RS1 sama dengan 20 plus 20 plus 20 sama dengan 60 ohm. Selanjutnya, menghitung hambatan total R4 dan R5 atau RS2. RS2 sama dengan 15 plus 15 sama dengan 30 ohm. Selanjutnya, hitung hambatan total. Caranya 1 per RT sama dengan 1 per 60 plus 1 per 30 sama dengan 1 plus 2 per 60 ohm. 1 per RT sama dengan 3 per 60 ohm, RT sama dengan 60 per 3 ohm, atau sama dengan 20 ohm. Terus selanjutnya, menghitung arus dalam rangkaian. I sama dengan V per R, sama dengan 6V per 20 ohm, sama dengan 0,3A. Kuat arus pada RS1 sama dengan 6V per 60 ohm. Jawabannya 0,1A. Kuat arus pada RS2 sama dengan 6V per 30 ohm sama dengan 0,2A. Jadi, pilihan yang benar adalah opsi A. 20. Seutas kawat logam 40 ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awal. Hambatan barunya akan menjadi A. 30 ohm, B. 45 ohm, C. 60 ohm, D. 90 ohm, E. 100 ohm.
Diketahui R1 sama dengan 40 ohm, L2 sama dengan 1,5 L1. Ditanya R2, cara menjawabnya, langkah pertama menentukan nilai Rho per A, karena kondisi ke-1 dan kondisi kedua memiliki Rho per A yang sama besar. R1 sama dengan Rho dikali L1 per A. Rho per A sama dengan R1 per L1. Rho per A sama dengan 40 per L1. Lanjut menentukan hambatan baru pada kondisi kedua. R2 sama dengan Rho dikali L2 per A. R2 sama dengan 40 per L1 dikali L2. R2 sama dengan 40 per L1 dikali 1,5 L1. R2 sama dengan 60 ohm. Jadi pilihan yang paling tepat adalah C. 21. 3 resistor dirangkai seperti pada gambar. Pada rangkaian mengalir arus 3A. Nilai hambatan R adalah A 3 ohm, B 3,6 ohm, C 4 ohm, D 4,8 ohm, E 5 ohm. Rp sama dengan R1 dikali R2 per R1 plus R2. Rp sama dengan 8 dikali 32 per 8 ditambah 32. Rp sama dengan 256 per 40. Rp sama dengan 6,4 ohm. Lalu, gunakan rumus hukum Ohm. R sama dengan V per I, 6,4 plus R sama dengan 30 per 3, R sama dengan 30 per 3, dikurang 6,4, R sama dengan 10 min 6,4, R sama dengan 3,6 ohm. Jadi pilihan yang benar adalah B. 22. Dari percobaan hubungan tegangan V dengan kuat arus L pada resistor, dihasilkan grafik V min L pada gambar. Jika V sama dengan 4,5 volt, maka besar kuat arus yang mengalir adalah A 5 mA, B 10 mA, C 20 mA, D 30 mA, E 35 mA. Diketahui V sama dengan 3 volt, I sama dengan 0,02 A. Ditanya I, cara menjawabnya hitung terlebih dahulu hambatannya. V sama dengan I dikali R sama dengan V per I sama dengan 3 volt per 0,02 A menghasilkan 150 ohm. Menghitung kuat arus listrik, I sama dengan V per R sama dengan 4,5 volt per 150 ohm menghasilkan 0,03 A. I sama dengan 30 mA. Jadi pilihan yang benar adalah D. 23. Instalasi listrik di rumah memiliki tegangan sambungan 220 V dan arus maksimum sebesar 1A. Banyaknya lampu 22 watt yang dapat dipasang dalam rumah tersebut adalah A 5 buah, B 8 buah, C 10 buah, D 11 buah, E 22 buah. Diketahui V sama dengan 220 V, I sama dengan 1A, I1 lampu sama dengan 22 watt. Cara menjawabnya, tentukan daya rumah terlebih dahulu. P sama dengan VI, P sama dengan 220 dikali 1, P sama dengan 220 watt. Tentukan jumlah lampu yang dapat dipasang N. N lampu sama dengan P per 1 lampu. N lampu sama dengan 220 per 22. N lampu sama dengan 10 buah. Jadi pilihan yang benar adalah C. 24. Diketahui hambatan kawat perak pada suhu 0 derajat Celcius adalah 4 ohm. Dan koefisien suhu terhadap hambatan kawat tersebut adalah 0,0375 derajat Celcius. Suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm adalah A 200 derajat, B 300 derajat, C 375 derajat, D 400 derajat, E 420 derajat. Berikut pembahasannya. Diketahui T0 sama dengan 0 derajat Celcius, R0 sama dengan 4 ohm, A sama dengan 0,00375 derajat Celcius, RT sama dengan 7 ohm. Yang ditanya TT. Jawabannya delta R sama dengan A R0 delta T, lalu RT sama dengan R0 sama dengan A R0 buka kurung TT min T0 tutup kurung. Lalu dimasukkan angkanya, 7 min 4 sama dengan 0,00375 dikali 4 dikali TT min 0. TT sama dengan 3 per 0,00375 dikali 4. TT sama dengan 3 per 0,015. Ketemu hasilnya
T sama dengan 200 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal terakhir, 4 buah resistor masing-masing R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 12 ohm, dirangkai paralel. Besar hambatan penggantinya adalah A 33 ohm, B 33 per 4 ohm, C 3 per 2 ohm, D 2 per 3 ohm, E 4 per 33 ohm. Pembahasan, cara menjawabnya diketahui R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 12 ohm, yang ditanya Rp. Jawabnya, untuk menghitung hambatan total rangkaian paralel, diperlukan rumus 1 per Rp, sama dengan 1 per 3 plus 1 per 6 plus 1 per 12 plus 1 per 12. 1 per Rp sama dengan 4 plus 2 plus 1 plus 1 per 12, menghasilkan 8 per 12. Rp sama dengan 12 per 8 ohm, yaitu menghasilkan 3 per 2 ohm. Jadi pilihan yang benar adalah C. Berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa elemen pada rangkaian alur searah atau DC meliputi baterai, hambatan, dan kawat penghantar. Resistor dalam rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, semua resistor teraliri arus yang sama jika arus yang mengalir sebesar L. Pada rangkaian paralel, masing-masing resistor mendapat tegangan yang sama. Ternyata fisika sangat mudah ya, asal kita rutin belajar dan jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.